Mengupas cerita spesial dari Masjid Al-Ihsan Sanur. Membuat program yang kami sebut dengan 4 pilar masjid atau Masjid Era 4.0. Saya baru dengar tadi dari PT HIN dan PT HIS bahwa Pak Jokowi akan meresmikan 15 Desember 2023 ini. Arahan dari DMI termasuk support yang paling besar dari BRI. Ini apa namanya, orang tur dari Jawa apa dari mana gitu kan, dari Sumatera, tidak usah bingung-bingung cari makanan. Menunya juga halal ya? Iya. Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia yang terus mensupport, menggerakkan daripada di antara program Dewan Masjid Indonesia, yaitu yang berkenaan dengan Baitul Muamalah. Masjid Al-Ihsan Sanur ini salah satu masjid kebanggaan umat Islam di Kota Denpasar. Betapa tidak, lokasinya istimewa, berada di jantung destinasi utama pariwisata, khususnya di kawasan ekonomi khusus Sanur. Arah reformasi Masjid yang beroperasi tahun 1966 bersamaan dengan beroperasinya Hotel Bali Beach, hotel bintang 5 pertama di Bali yang awal mula digagas berdirinya oleh Bung Karno. Presiden Soekarno melempar gagasan dan mulai dirintis pembangunan hotel ini tahun 1963. Hotel Bali Beach diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada 1 November 1966. Kali ini kita mengupas cerita spesial dari Masjid Al-Ihsan Sanur. Gini Pak Sam, semangatnya adalah bagaimana mewujudkan masjid musola sebagai pusat aktivitas segala kegiatan umat. Dan masjid musola harus menjadi solusi atas problematika umat. Ini yang terjadi, sehingga masih belum banyak saudara-saudara kita yang tertarik ke masjid karena dianggap ke masjid itu hanya untuk ibadah mahdoh saja. DMI Kota Denpasar sejak tahun 2020 sampai hari ini membuat program yang kami sebut dengan 4 pilar masjid atau Masjid Era 4.0. Apa itu? Ada masjid sebagai Baitullah, ini sudah clear, sebagai rumah Allah, tempat ibadah. Kemudian masjid sebagai Baitul Mal, tempat bertemunya mustahik dan muzaki, sebagai rumah harta. Kemudian masjid musola sebagai Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Tidak hanya pendidikan Al-Quran atau agama saja, tapi harapannya sebagai pendidikan apapun yang bermanfaat secara luas. Bisa pelatihan buat kue, pelatihan menjahit, pelatihan online, digital, dan lain-lain sebagainya. Dan masjid sebagai Baitul Muamalah. Nah, salah satunya adalah ini, ekonomi umat berbasis masjid ini Pak Sam. Ini memang sebuah langkah yang sangat strategis dengan ditetapkannya Masjid Al-Ihsan Sanur ini bagian terkecil kawasan ekonomi khusus. Dan saya baru dengar tadi dari PT HIN dan PT HIS bahwa Pak Jokowi akan meresmikan 15 Desember 2023 ini kawasan ekonomi khusus, sehingga keberadaan Masjid Al-Ihsan Sanur ini sangat strategis, benar-benar harapannya bisa menggerakkan ekonomi para jamaahnya. Saat ini kita baru mewujudkan yang real sudah berjalan adalah rombong-rombong usaha yang basicnya adalah food court atau makanan-makanan, minuman dan lain sebagainya.
Nah, ke depan kita akan evaluasi, sangat besar potensinya untuk mengembangkan hal-hal lainnya gitu. Apakah oleh-oleh dari saudara-saudara kita yang kita bisa menjadikan konsep wisata religi. Jadi saudara-saudara kita ke Bali tidak hanya untuk wisata, menikmati wisata Bali secara umum, tapi juga bisa menikmati wisata religi yang sifatnya universal, Pak Sam, walaupun basicnya di masjid gitu. Atau wisata kuliner tapi di masjid. Yes, itu. Jadi wisata kuliner di masjid ini yang sudah jalan. Contohnya di Baitul Mukminin sudah 3 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai hari ini cukup sukses. Sudah jalan di Thorikus Salam. Kemudian hari ini 2 Desember 2023 sudah di launching kantin Alihsan Sanur. Nah, berikutnya nanti di Alkomar on progress dan harapannya di masjid musola lain. Tapi selain di masjid musola, kami sangat terima kasih dengan IBM Brilian yang luar biasa bekerja sama support DMI, sudah mendistribusikan hampir 200 rombong usaha, mayoritas di Denpasar dan Badung dan seluruh Bali, Pak Sam. Zulkifli, Ketua Umum Masjid Alihsan Bintang Grand Indah Bali Beach. Awalnya dari COVID itu, artinya dari masjid mungkin kehilangan pekerjaan, ya penghasilannya menurun. Jadi ada beberapa pengurus yang berjualan di depan masjid, ya di halaman depan. Nah, artinya lama-kelamaan lumayan itu, ada pembeli, pelanggan sudah mulai bermunculan. Akhirnya timbullah inisiatif dari pengurus, bagaimana kalau dialokasikan, difasilitasi. Akhirnya kita buatlah bangunan yang sekarang ada seperti ini di tempat ini, ya betul. Jadi arahan dari DMI, termasuk support yang paling besar dari BRI Brilian. Awal itu sudah ada rombong-rombong kayak begini? Belum, awalnya kita swadaya, usaha sendiri, jadi rombongnya tidak seragam seperti ini. Ya, yang punya meja ala kadarnya, ya ada yang punya rombong bakso, silakan monggo masuk. Jadi beraneka ragam modelnya, tidak seperti yang sekarang ini. Bukannya setiap hari? Bukannya kita setiap hari, kecuali hari Jumat. Kalau hari biasa itu jam 7 sampai jam 9 malam. Di depan awalnya hanya beberapa pengurus, kalau tidak salah cuma 3 orang. Nah, jadi akhirnya berkembanglah kita pemikirannya bagaimana kalau kita buka lapak gitu, ya dibuat yang bagus, jadi tidak terkesan kumuh karena itu di depan pintu masuk masjid. Kita mundur ke belakang, cari lahan yang masih kosong. Dulu memang ini ada beberapa pohon besar juga, yaitu kita babat, akhirnya kita bentuklah bangunan yang seperti sekarang ini. Disupport oleh masjid, ya bangunannya masjid, karena ini tandem dia, tidak hanya kantin, di sebelah ada gudang, ada kifayah gitu. Jadi dia satu bangunan, cuman fungsinya ada 3, salah satunya kantin ini. Support dari DMI atau BRI? Dari BRI memberikan gerobak ini gratis dari BRI, termasuk juga modal usaha dalam sebulan. Kalau kita kalkulasi itu modal usaha. Dagang ini dari mana, Ibu? Dari pengurus semua. Jadi ini warga ya. Jamaah ya? Ya, pengurus masjid. Pengurus masjid yang insya Allah pengurus yang istiqomah, yang aktif. Jadi dengan adanya kantin ini harapannya apa, Pak? Ya, harapan kami artinya kita di masjid, para pengurus di samping beribadah, artinya mereka ekonomi juga jalan, artinya ada tambahan karena situasi saat ini pariwisata juga tidak selalu kita bisa andalkan.
karyawan Hotel Bali Beach. Iya. Saya pengurus di sini juga di masjid. Di masjid, Iya. ya. Muslimat. Oh, Ibu ngurus muslimatnya. Iya. Bu, apa pentingnya ada usaha macam begini? Buat kegiatan juga di rumah daripada dia ngerumpi di sini bukan bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, berinteraksi dengan yang lainnya juga kan. Biar tambah ilmu juga di sini bisa gitu. Bertukar pikiran lah. Nah, ini kan Poinnya. di lingkungan masjid, Bu. Iya. Positifnya apa? Ada usaha semacam begini di dalam lingkungan masjid. Ya positifnya ya banyak Pak. Salah satu di antaranya apa? Ya ini apa namanya orang tur dari Jawa apa dari mana gitu kan, Nggak usah dari repot-repot, Sumatera, ya? tidak usah bingung-bingung cari makanan. Menunya juga halal ya? Iya. Makanannya juga halal, minumnya juga halal. Apa gitu. aja yang ada di sini sih? Di sebelah ada rujak tipat santo, ada soto ayam, ada jus, ada bakso, mie ayam, ada nasi goreng, ada sempol gitu. Itu semuanya bikin sendiri? Iya, Jadi mereka. bikin di rumah terus dibawa ke sini? Iya. Oh. Kalau minuman buat sini, jus buat di sini. Saya es campur dibuat sini. Buat di sini. Ini bukannya jam Jam 8 pagi sampai pada maghrib kita sudah ringkes-ringkes. Jam 8 habis isya kita pulang. tiap hari? Iya. Jumat tutup. Oh, karena sholat Jumat ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini yang sangat cerah juga sejuk. Kami berada di Masjid Al-Ihsan Sanur dalam rangka peresmian launching kantin Masjid Al-Ihsan, hasil kerjasama Dewan Masjid Indonesia, Masjid Al-Ihsan dan Yayasan Berlian DRI. Oleh karenanya tentunya kami pertama sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas program yang sangat luar biasa ini, karena memang ini adalah sebuah kemanfaatan bagi masyarakat Al-Ihsan dan sekitarnya. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada pertama ya Berlian yang telah mensupport dengan penuh kegiatan ini, baik pengadaan rombong-rombong maupun modalnya. Juga kami sangat berterima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia yang terus mensupport, menggerakkan daripada di antara program Dewan Masjid Indonesia, yaitu yang berkenaan dengan Baitul Muamalah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua, khususnya masyarakat Sanur dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,